Halo, selamat siang sahabat Kacang Emul semua. Hari ini Edilim mau buat tutorial bagaimana cara menggunakan Apple CarPlay ya di mobil Daihatsu Rocky yang 1200 di tipe standar, yaitu tipe M. Ini adalah layout dari dashboard ya, dashboard dari Daihatsu Rocky yang 1200 tipe M. Ya, di sini ada layout dari speedometernya teman-teman ya, dan masih menggunakan 3 palang, belum ada tambahan steering switch dan juga ada telepon ya. Yang di sini juga sudah AC digital dan sudah menggunakan Android, yang di sini sudah tersematkan yaitu Apple CarPlay dan juga Android Auto. Ya, banyak dari antara teman-teman masih kebingungan, masih banyak yang tanya bagaimana sih cara menggunakan Apple CarPlay, bagaimana sih cara menggunakan Android Auto. Banyak dari teman-teman yang sudah membeli Daihatsu Rocky masih belum bisa menggunakan secara maksimal. Nah, teman-teman, di sini sebenarnya sangat mudah. Teman-teman yang perlu disiapkan pada saat menggunakan untuk Android Auto atau Apple CarPlay, yaitu pertama teman-teman harus diaktifin dulu Bluetoothnya. Setelah kondisi Bluetooth sudah aktif teman-teman ya, nanti baru teman-teman harus disiapkan ya HP Android atau Apple atau HP atau Apple-nya ya, atau iPad, teman-teman terserah ya, nanti sesuai dengan teman-teman punya. Nah, selanjutnya di sini banyak dari teman-teman juga kadang bingung nih. Banyak yang kadang-kadang mencoba tapi gagal, tidak bisa menggunakan dari Android Auto. Nah, kenapa? Banyak faktor. Pertama ya kan, bisa dari trouble dari bagian mobilnya karena ada yang belum terpasang dengan benar ya. Bisa jadi ada soket-soket yang belum terpasang ya kan, sehingga jadikan trouble dan harus dibawa ke dealer. Yang kedua, ada kadang kalanya di sini karena HP-nya yang tidak support teman-teman. Nah, biasanya tanda-tandanya gimana kalau HP kita support atau tidak? Pada saat kita menggunakan Apple CarPlay atau Android Auto, di HP-nya nanti akan keluar notify tidak mensupport seperti itu. Berarti memang HP-nya itu tidak support. Nah, kemungkinan kedua teman-teman, HP-nya sudah support nih, tapi ternyata kabelnya yang tidak support. Nah, seperti itu. Karena pengalaman saya dulu pakai, awalnya kan pakai yang HP kayak gini ya, yang mungkin usianya sudah 4 tahun 5 tahun ya, dan pada saat saya gunakan ini juga tidak mensupport teman-teman. Ternyata ya, akhirnya saya juga mencoba ya menggunakan HP baru yaitu A52 Samsung, ternyata langsung connect. Ya, berarti memang kemungkinan HP-nya yang tidak support. Tapi ada kemungkinan lagi teman-teman ya, HP-nya sebenarnya support tapi kabel USB-nya yang tidak support teman-teman. Bisa terjadi karena saya sudah mencoba ya, dan saya sudah coba tadi sebelum saya buat video. Saya mencoba dengan USB yang saya beli di counter seperti ini ya, yang Type-C, yang mana teman-teman saya beli kurang lebih ya mungkin 20.000 atau 25.000 ya, saya sudah lupa ini ya, beli. Dan ini sebenarnya buat ngecas tambahan ya. Pada saat saya gunakan ternyata HP saya pada saat menggunakan yang Samsung A52, notify-nya keluar muncul tidak support teman-teman. Oh, berarti pada saat saya coba dengan casan yang lama, yang sesuai dengan beli HP-nya ya, ternyata support. Oh, berarti ternyata kemungkinan bisa jadi dari faktor kabelnya teman-teman, kabel yang kita pakai ya. Itu mungkin kalau yang ori mungkin bisa ya, mungkin kalau yang bukan ori bisa jadi ngaruh teman-teman, seperti itu yang pengalaman yang saya alamin ya. Dan teman-teman yang harus kita ketahuin bahwa di tipe 1200 itu memang kabel USB-nya posisinya ada di dalam sini teman-teman, di bagasi sini. Nah, posisinya di sini teman-teman
Nah, tapi di sini berbeda dengan yang tipe tertinggi. Kalau tipe tertinggi biasanya ada posisi di bagian head unit. Posisinya biasanya di sini sebelah kiri, teman-teman. Di sini ada USB ya. Jadi nggak nyambung ke dalam seperti itu. Memang tergantung dari tipenya, teman-teman. Nah, selanjutnya setelah terpasang seperti ini, biasa nanti akan timbul notify lanjutkan di HP Anda. Ya, setelah ada notify baru nanti teman-teman akan masuk ke menu di sini. Ya, di menu di bagian Android ya. Contoh seperti saya pakai Android sekarang ya. Ini akan muncul seperti ini, teman-teman. Nah, di sini teman-teman akan muncul untuk menu-menunya ya, ada map, ada YouTube musik, ada podcast, ya, ada telepon, game snack, cuaca, berita, ya teman-teman ya. Messenger, Telegram, WA, teman-teman ya, lengkap ya, semua ini tergantung teman-teman kebutuhannya apa. Ya. Seperti ini. Ya mungkin kalau kita coba lihat di WA ya, tidak ada pesan baru, berarti nggak ada ya teman-teman ya. Nah, ini nggak ada pesan baru berarti. Kalau ada pesan baru berarti akan muncul notify, teman-teman. Nah, di sini kebetulan ini adalah notify tentang map kalau kita mau gunakan map, teman-teman. Ya. Jadi teman-teman mau gunakan di sini contoh semisal map ya. Ini saya tadi coba gunakan ke Tuban ya, otomatis nanti notify-nya seperti ini. Dan kita gunakan sesuai dengan kebutuhan Anda, teman-teman. Nah, kalau Apple CarPlay, kalau HP-nya Android nggak bisa ya. Harus sesuai dengan HP teman-teman. Kalau teman-teman Android ya Android, kalau HP-nya Apple ya Apple ya. Seperti ini. Nah, gimana caranya mengembalikan? Tadi pencet yang bagian sebelah kiri yang bulat ini, teman-teman. Nah, coba kita lihat podcast. Kalau teman-teman suka podcast ya tinggal pencet podcast. Ya kalau ada podcast biasanya nanti ada keluar notify di sini. Ya, atau mungkin di sini ada jelajahin koleksi Anda, mungkin ada yang sudah disimpan sebelumnya, itu akan keluar ya. Ini tentang YouTube musik, berita ya, sesuai dengan mungkin teman-teman, atau mungkin lihat cuaca dulu teman-teman ya. Di sini akan muncul notify-nya seperti ini. Saat ini suhu di Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur 62.111,37 derajat dan sebagian besar berawan. Hari ini akan sebagian besar berawan dengan suhu tertinggi 37 derajat dan terendah 23 derajat. Karena kelembapan saat ini, suhunya terasa seperti 41. Nah, itu tadi pemberitahuan cuaca saat ini di Bojonegoro, teman-teman. Ya. Ya, kalau kita lihat musik seperti ini, YouTube musik mungkin. Ya, ini sesuai dengan ya kebutuhan Anda, teman-teman ya. Seperti ini. Selanjutnya teman-teman di sini selain sudah masuk di sini, teman-teman, kadang teman-teman nanya-nanya ya di sini apa sih pengaturannya, apa aja sih isinya. Ayo kita pelajarin satu persatu. Di pengaturan teman-teman di sini ada tempat ya umum tentang bahasa. Ya, kalau saya lebih senang bahasa Inggris. Nanti di bahasa Inggris ini untuk generalnya teman-teman itu ada beep sama Bluetooth ya, mau on atau offin ya. Untuk sistem language-nya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, teman-teman. Untuk audionya di sini tentang balancing, tentang fader dan juga equalizer dan listening position. Listening position ini dari untuk audionya. Ya, audionya kebetulan di sini kan ada kursi ya. Kursi driver ya, kursi driver ya kan bagian sama passenger bagian depan, dan juga kursi bagian kedua, teman-teman. Ini ada 4 ya, belakang di bagian belakang tempat duduk ada 2, di bagian kanan kiri depan ini ada tombol 1 2 4 ya, 5 sama 6. Jadi mau di mana nih mau digunain, apa semuanya full ya? Kalau full berarti teman-teman pilih all, jadi biar semua audionya kena dari belakang ya kan, depan 2 kanan kiri ya, belakang kanan kiri 2 sama dari posisi belakang
kita tempat duduk itu juga 2 keluar situ full. Tapi kalau semisal kita front left ya, berarti yang aktif cuman hanya bagian passenger saja, passenger bagian depan. Untuk driver mati, bagian belakang mati semua ya. Totalnya untuk audionya ada 6 ya. Selanjutnya kalau kita pakai yang front right, berarti yang bagian driver aja yang hidup, selebihnya passenger bagian samping depan mati dan di belakang juga mati. Nah ini teman-teman, ini bisa diatur. Kalau saya pakai all aja biar semua sama-sama bisa mendengarkan. Selanjutnya untuk equalizer ini sebenarnya pengaturan kalau teman-teman yang hobi-hobi kayak DJ atau mungkin hobi musik ya, mungkin bisa pengaturan ini. Tapi kalau saya belum terlalu paham ya, jadi bisa diotomatiskan aja teman-teman. Dan selanjutnya untuk rider sama balancing ini bisa diatur sesuai kebutuhan. Untuk display ini sebenarnya untuk kecerahan layar sama untuk dinner mode ini sebenarnya untuk malam teman-teman. Untuk malam supaya bisa pengaturan pencahayaan bisa mau di manualin atau bagian otomatis atau manual teman-teman ya. Kalau saya lebih senang manual, matic ya, otomatis auto sehingga dia bisa menyesuaikan dengan kapasitas cahaya yang masuk seperti itu. Untuk othersnya sih di sini adalah load factory ya, vision sama parking date. Sebenarnya untuk load factory teman-teman ini sebenarnya reset to factor default ya. Ini untuk reset ke pengaturan awal, nggak usah ya. Ya untuk di sini adalah versinya ya, versi AV2008 ya strip 02 FI ya. Ini sebenarnya untuk versinya aja, sebenarnya nggak terlalu penting juga ya. Untuk parking date teman-teman bisa, parking date-nya ini bisa diatur sesuai dengan kebutuhan Anda ya. Mungkin itu aja sih teman-teman yang dari settingan aja ya. Untuk media sebenarnya ini menggunakan, mungkin teman-teman pakai media-media yang dibutuhkan ya, nanti bisa menggunakan USB juga ya untuk telepon ya. Ini juga auto enable ya. Ya ini juga nanti bisa digunakan ya teman-teman. Sudah ada layarnya. Dan mungkin ini aja dulu ya yang saya buatin videonya, tutorialnya bagaimana cara menggunakan Apple CarPlay dan juga Android Auto. Semoga video ini bermanfaat. Like apabila Anda suka, dislike apabila Anda tidak suka. Apabila video ini bisa bermanfaat menurut teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan channelnya supaya channel ini terus berkembang dan juga terus bisa memberi manfaat untuk Anda semua. Terima kasih, selamat pagi dan juga selamat beraktivitas. Sampai jumpa di video selanjutnya.